Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisti Adilah dengan nomor pokok mahasiswa 212151020. Program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, Dokterandes Magister Pendidikan. Untuk soal nomor 1, tentukan EVB dari 3077 dan 288 serta nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linear. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, di sini nilainya yaitu 3077 dan 288. Nah, maka kita tulis terlebih dahulu nilai yang paling terbesar. Di sini nilai yang paling terbesar yaitu 3077. Maka 3077 sama dengan berapa dikali 288 yang mendekati hasilnya 3077. Maka diperolehlah 10 dikali 288 ditambah sisanya yaitu 197. Selanjutnya, kita tulis kembali nilai yang paling terbesar, yaitu di sini kan 288. Maka 288 sama dengan berapa dikali 197 yang hasilnya mendekati 288. Maka didapatlah 1 dikali 197 ditambah ini sisanya 91. Selanjutnya, kita tulis kembali nilai yang terbesar. Di sini kan nilai yang terbesarnya itu 197. Maka 197 sama dengan berapa dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 197. Maka didapatlah 2 dikali 91 ditambah ini, sisanya yaitu 15. Selanjutnya, kita tulis kembali nilai yang paling terbesar. Di sini kan nilai yang paling terbesarnya itu 91. Maka 91 sama dengan berapa dikali 15 yang hasilnya itu mendekati 91. Maka didapatlah 6 dikali 15 ditambah sisanya 1. Selanjutnya, kita tulis kembali nilai yang paling terbesar di sini. Itu kan 15. Jadi 15 sama dengan 15 kali berapa yang hasilnya mendekati 15. Itu kan 1. Berarti 1 dikali 15 ditambah sisanya yaitu 0. Nah, dari penyelesaian ini, maka kita dapatkan bahwa EVB-nya yaitu 1. Setelah kita mendapatkan EVB-nya, maka kita harus menyatakan EVB tersebut sebagai kombinasi linear. Dengan cara kita tulis EPB-nya yaitu 1. 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Maka 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Dari mana sih 91 dikurangi 6 dikali 15 ini? Nah, nilai tersebut didapat dari penyelesaian 91
sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Nah, ini kedua ruas kita kurangi dengan 6 dikali 15. Maka akan menghasilkan 1 sama dengan 91 dikurangi 6. Nah, di sini 15-nya kita ganti dengan 197 dikurangi 2 dikali 91. Maka 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. Nah, ini diperoleh dari hasil kali pelangi ya. Kemudian, selanjutnya akan menghasilkan 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Nah, selanjutnya 1 sama dengan 13. Nah, di sini 91-nya kita ubah menjadi 288 dikali 197. Nah, ini didapat dari persamaan 288 sama dengan 1 dikali 197 ditambah 91. Setelah itu, kita kurangi kedua ruas dengan 1 dikali 197 dan menghasilkan 91 sama dengan 288 dikali 197. Jadi, 1 sama dengan 13 dikali 288 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Nah, maka 1 sama dengan 13, ini di sini kita kali pelangi, maka menjadi 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Nah, maka selanjutnya 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Selanjutnya, 1 akan menghasilkan 13 dikali 288 dikurangi 19. Nah, di sini 197 ini kita ubah menjadi 3077 dikurangi 10 dikali 288. Nah, hasil ini diperoleh dari persamaan 3077 sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Nah, selanjutnya kita ubah persamaan ini, kedua ruas dikurangi 10 dikali 288 dan akan menghasilkan 197 sama dengan 3077 dikurangi 10 dikali 288. Maka 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19. Nah, di sini kita kalikan menjadi 19 dikali 3077 ditambah 190 ditambah 288. Nah, maka 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Nah, selanjutnya 1 ini sama dengan 3077 dikali negatif 19.
ditambah 288 dikali 203. Nah, jadi kita akan mendapatkan X-nya yaitu negatif 19 dan Y-nya itu 203. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, lalu kita mulai dari pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 4, kongruen dengan 2. Mengapa sih kongruen dengan 2? Karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, dan 16 itu melebihi modulo 14. Jadi, 16 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 2. Maka, 2 pangkat 4 akan kongruen dengan 2 modulo 14. Selanjutnya, kita kalikan 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 4, kongruen dengan 2 kali 2 modulo 14. Selanjutnya, kita kalikan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu menghasilkan 2 pangkat 8. Dan kongruen dengan 2 kali 2, yaitu 4 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 akan kongruen dengan 4 dikali 4. Mengapa sih 4 dikali 4? Karena di sininya sudah diketahui bahwa 2 pangkat 8 itu kongruen dengan 4. Maka 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 dikali 4 modulo 14. Selanjutnya, kita kalikan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 ini menghasilkan 16 modulo 14. Selanjutnya, kita kalikan 2 pangkat 16 dengan 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 dikali 16. Nah, di sini karena 2 pangkat 16 sudah diketahui, maka kita tulis saja 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16. Itu kongruennya dengan 16 dikali 16, modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 akan menghasilkan 2 pangkat 32 kongruen dengan 256 modulo 14. Nah, di sini karena 256 ini melebihi 14, maka kita bagi dengan 256 dibagi 14. Nah, di sini akan menghasilkan sisa 4. Maka 2 pangkat 32 akan kongruen dengan 4 modulo 14. Selanjutnya, 2 pangkat 32 dikali berapa yang akan menghasilkan 2 pangkat 32?
Nah, ini diperolehlah 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali 2 modulo 14. Maka 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 menghasilkan 2 pangkat 36 kongruen dengan 4 pangkat 2, yaitu hasilnya 8 modulo 14. Nah, setelah kita mendapatkan hasil 2 pangkat 36 habis dibagi 14, maka selanjutnya kita mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Langkah awalnya, kita pangkatkan 3 dengan yang terkecil, yaitu 3 pangkat 4, kongruen dengan 11. Mengapa kongruen 11? Karena 3 pangkat 4 itu 81. Jadi, 81 itu melebihi modulo 14. Maka, 81 dibagi dengan 14 akan menghasilkan sisa 11. Jadi, 3 pangkat 4 akan kongruen dengan 11 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 4 akan kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 menghasilkan 3 pangkat 8. Kongruen dengan 11 dikali 11 kongruen dengan 121 modulo 14. Nah, di sini karena 121 ini melebihi modulo 14, maka kita bagi 121 dibagi dengan 14 akan menghasilkan sisa 9. Jadi, 3 pangkat 8 akan kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, selanjutnya 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 dikali 9 modulo 14. Maka 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 menghasilkan 3 pangkat 16 dengan 81 dengan kongruennya 81 modulo 14. Nah, karena di sini juga 81 melebihi modulo 14, maka kita bagi 81 ini dibagi dengan 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Jadi, 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 itu 3 pangkat 32. Kongruen dengan 11 dikali 11 itu kongruen 121 modulo 14. Nah, karena di sini 121, maka kita bagi 121 ini dengan 14 dan akan menghasilkan sisa 9. Maka 3 pangkat 32 kongruen dengan 9 modulo 14. Selanjutnya kita kalikan 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 9 dikali 11 modulo 14. Nah, karena 3 pangkat 4 itu sudah diketahui ya, bahwa 3 pangkat N tersebut kongruen dengan 11. Maka 3 pangkat 32
dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 9 dikali 11 modulo 14. Akan menghasilkan 3 pangkat 36 kongruen dengan 9 dikali 11, yaitu 99 modulo 14. Maka di sini 99 ini dibagi dengan 14 dan akan menghasilkan sisa 1. Maka 3 pangkat 36 kongruen dengan 1 modulo 14. Selanjutnya, 3 pangkat 36 dikali berapa? Yang akan menghasilkan 3 pangkat 38. Nah, diperolehlah 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2 modulo 14. 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 yaitu 3 pangkat 38 kongruen dengan ini 1 dikali 3 pangkat 2 yaitu 1 dikali 9 modulo 14. Jadi 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modulo 14. Maka ini 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 72 modulo 14. Selanjutnya, 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 2 modulo 14. Nah, di sini sudah terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 ini habis dibagi 14 dengan sisa 2. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen dengan 132 modulo 231. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi 123X dikurangi K dikali 231 kongruen dengan 132. Mengapa dikurangi K dikali 231? Nah, karena ini didapat dari rumus. Selanjutnya, 123X dikurangi K dikali 231 kita bagi atau kita sederhanakan menjadi 3 dikali 41X dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 132. Maka bagi dengan 3. Maka menjadi 41X dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 44. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan K dikali 77. Maka menghasilkan 41X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 41. Maka X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 per 41.
Nah, karena di sini ada 3, maka akan ada 3 juga K-nya. Jadi, jika K sama dengan 17, maka X1-nya sama dengan 33 modulo 231. Jadi, K ini kita masukkan ke dalam X kongruen dengan ini 44 ditambah K dikali 77 per 41. Ini selanjutnya, jika K sama dengan 58, maka X2-nya sama dengan 110 modulo 231. Dan jika K sama dengan 99, maka X3-nya sama dengan 187 modulo 231. Maka himpunan penyelesaiannya kita dapat, yaitu 33, 110, dan 187. Kita ke soal nomor 4. Carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, kita misalkan terlebih dahulu bilangan ganjil tersebut berurutan, yaitu 2X ditambah 1 sebagai bilangan pertama dan 2X tambah 3 sebagai bilangan kedua. Maka penyelesaiannya yaitu 2X ditambah 1 dikali 2X tambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, kita jabarkan. Ini ya, kita jabarkan menjadi 4X kuadrat ditambah 6X ditambah 2X ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Kedua ruas kita kurangi dengan 10. Maka 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 3 dikurangi 10 kongruen 0 modulo 107. Nah, selanjutnya 4X kuadrat ditambah 8X dikurangi 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Mengapa dikurangi 7? Karena 3 dikurangi 10 yaitu negatif 7. Nah, selanjutnya ini kedua ruas kita tambahkan dengan 11. Mengapa kita tambahkan dengan 11? Karena ini supaya kita mendapatkan kuadrat sempurna dan akan menghasilkan 4X kuadrat ditambah 6X ditambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Maka kita kuadratkan sempurna akan menjadi 2X kuadrat ditambah 2 dikuadratkan kongruen dengan 11 modulo 107. Maka 2X kuadrat ditambah 2 dikuadratkan akan kongruen dengan 11 kongruen dengan 118 kongruen dengan 225 modulo 107. Nah, di sini mengapa sih kongruennya itu 11, 118 sama 225? Karena kita mencari bilangan yang bisa dipangkatkan dan didapatlah 225. Selanjutnya, 2X kuadrat ditambah 2 dikuadratkan akan kongruen dengan 225 modulo 107. Maka 2X kuadrat ditambah 2 dikuadratkan kongruen dengan 15 pangkat 2 modulo 107. Jadi, di sini ada 2 penyelesaian, yaitu ini menjadi 2X ditambah 2
kongruen dengan 15 modulo 107. Dan 2X ditambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang ini ya. Maka 2X kongruen 15 dikurangi 2 modulo 107. Maka 2X kongruen 13 modulo 107. Selanjutnya, 2X kongruen 13 dan kongruen dengan 120 modulo 107. Karena di sini kita mencari bilangan yang bisa dibagi dengan 2, maka didapatlah 2X kongruen dengan 120 modulo 107. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan 2 dan menghasilkan X kongruen dengan 60 modulo 107. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang ini, yang 2X ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Kedua ruas kita kurangi 2, maka 2X kongruen dengan negatif 15 dikurangi 2 modulo 107. Menjadi 2X kongruen dengan negatif 17 modulo 107. Maka menghasilkan 2X kongruen dengan negatif 17 dan kongruen 90 modulo 107. Maka didapatlah 2X kongruen 90 modulo 107. Jadi, X-nya kongruen 45 modulo 107. Jika X kongruen dengan 60 modulo 107, maka 2X ditambah 1 sama dengan 2. Ini X-nya kita masukkan menjadi 2 dikali 60 ditambah 1, yaitu menghasilkan 121. Dan 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3, menghasilkan 123. Dan jika X kongruen dengan 45 modulo 107, maka 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91. Dan 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Karena di soal kita mencari dua buah bilangan ganjil positif terbesar secara berurutan, maka dua buah bilangan ganjil tersebut yaitu 121 dan 123. Soal nomor 5. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, langkah awal kita harus menemukan FVB-nya dulu, yaitu 84 dan negatif 438. Jadi, negatif 438 sama dengan berapa dikali 84 yang akan menghasilkan atau mendekati nilainya negatif 438. Maka didapatlah ini negatif 5 dikali 84. Ditambah ini sisanya yaitu 18. Lalu kita tulis nilai yang terbesar. Di sini kan nilai yang terbesarnya 84. Maka 84 sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya itu mendekati 84.
Maka 4 dikali 18 ditambah ini sisanya 12. Di sini kita lihat nilai yang terbesarnya yang mana? Yang ini ya, yang 18. Jadi 18 sama dengan 1 dikali 12 ditambah ini 6. 6 itu sisanya ya. Jadi 12 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 0. Ini 0 itu sisanya ya. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa FVB-nya itu yaitu ini, 6. Nah, setelah itu akan ada 6 kombinasi jawaban. Karena di sini FVB-nya itu 6. Kita harus menyelesaikan penyelesaian umumnya. Jadi, 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 6 dan menghasilkan 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Maka ini 14X sama dengan 73Y ditambah 26. Berikutnya, kedua ruas kita bagi dengan 14. Maka, X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Jadi, X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Dan ini merupakan persamaan ke 1. Lalu kita misalkan dengan T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Selanjutnya, kedua ruas kita kalikan dengan 14, sehingga menghasilkan 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangi dengan 12. Maka, 3Y sama dengan 14T dikurangi 12. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan 3. Maka, Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Nah, langsung saja kita sederhanakan lagi dan menghasilkan Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Dan ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya, kita misalkan U sama dengan 2T per 3. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 3. Maka menjadi 3U sama dengan 2T atau 2T sama dengan 3U. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi 2 dan menjadi T sama dengan 3U per 2. Maka kita sederhanakan lagi menjadi T sama dengan U ditambah U per 2. Dan ini dijadikan persamaan ketiga. Selanjutnya, V sama dengan U per 2. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Maka menjadi 2V sama dengan U. Atau U sama dengan 2V. Dan ini dijadikan persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Menjadi T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Nah, ini menjadi persamaan yang kelima. Lalu, kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 2. Maka menjadi Y sama dengan 4 dikali T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Selanjutnya, T di sini kita ubah menjadi
di sini kita ubah menjadi 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Maka Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 6V per 3. Sehingga Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 2V. Jadi, Y sama dengan 14V dikurangi 4. Dan hasil ini menjadikan persamaan yang ke-6. Lalu, kita substitusikan lagi persamaan 6 ini ke persamaan 1. Maka, X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah ini 3 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 12 per 14. Maka X sama dengan 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah ini 3 dikali 14V, yaitu 42V dikurangi 3 dikali negatif 4. Jadi, negatif 12 ditambah 12 per 14. Maka, X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 42V per 14. Selanjutnya, X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V. Maka, X sama dengan 73V dikurangi 19. Nah, dari sini didapatkan penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 73V dikurangi 19. Dan Y sama dengan 14V dikurangi 4. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke penyelesaian khususnya, yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, yang pertama kita selesaikan yaitu ini 73V dikurangi 19 lebih besar dari 0. Maka 73V lebih besar dari 19. V lebih besar dari 19 per 73. Lalu kita selesaikan penyelesaian yang ini. 14V dikurangi 4 lebih besar dari 0. Maka 14V lebih besar dari 4. V lebih besar dari 4 per 14. Kita sederhanakan menjadi V lebih besar dari 2 per 7. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan garis bilangannya seperti ini ya. Nah, ini 19 per 73. Kita simpan di sebelah kiri. Dan 2 per 7 ini kita simpan di sebelah kanan. Karena 19 per 73 ini lebih kecil dari 2 per 7. Ini ya garis bilangannya. Maka selanjutnya didapatlah tabel seperti ini. Seperti pada gambar ini ya. Maka V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah V sedemikian sehingga V lebih besar dari 19 per 73. V elemen real. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.